Langsung saja untuk menghindari hasil pertandingan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan berjalan dengan seru, jual beli serangan, tapi akhirnya kami kalah 1-2. Tetapi tidak ada yang salah dengan cara bermain anak-anak, walaupun ini komposisi darurat. Kenapa komposisi darurat? Karena di dalam persiapan kemarin saya mempersiapkan dengan 3 gelandang, termasuk salah satunya Lucky Wahyu dan Dian Agus yang kami persiapkan. 2 pemain tiba-tiba sakit. Agus dalam kondisi yang sakit, diare, panas, dingin, demam, tidak bisa ikut main, sama Lucky dalam kondisi yang hamstring. Jadi termasuk Maliki. Ini tadi memang komposisi agak darurat, tetapi tidak ada yang salah dengan cara bermain anak-anak. Anak-anak sudah maksimal. Kami bisa dikatakan tadi juga kurang beruntung, ada beberapa peluang. Tendangannya Josi 2 kali, terus terakhir Jairu juga dapat peluang di depan gawang, sudah tidak ada kiper. Brando juga tadi. Tapi yang jelas saya cukup mengapresiasi perjuangan anak-anak, walaupun kami belum bisa menang. Saya juga mohon maaf kepada supporter belum bisa membawa Persela Lamongan ke semifinal. Tapi yang jelas anak-anak sudah tampil luar biasa. Oke, silakan Mas Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai pertandingan tadi, kita sudah berjuang maksimal, dan intinya kita meminta maaf kepada supporter seluruh warga Lamongan belum bisa mengasih yang terbaik lolos semifinal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung pertanyaan. Barakot. Tanya Mas, gak apa-apa masuk kalah, sungkat-sungkat tanya. Ojo lek menang udah dilakoni. Yes. Soal 2 gol cepat di babak pertama. Yes, good. Pertanyaan bagus. Yang pertama, memang 2 gol yang terjadi bukan karena salah satu kerjasama dari lawan, tetapi sedikit keteledoran, kesalahan dari pemain kami. Yang pertama, dia dengan mudah bisa crossing. Yang kedua, kesalahan posisi ada di posisi di center. Mereka tidak bisa mengantisipasi baik gol pertama maupun kedua. Tidak ada satu kombinasi yang dari lawan yang bisa menerobos pertahanan kita, tapi bola crossing yang menurut saya kurang mengantisipasi, bukan kurang fokus ya. Tentunya dia fokus, cuman kurang mengantisipasi datangnya bola. Apa termasuk pengaruh dari komunikasi 2 stopper ini yang belum? Enggak sih, sebenarnya bukan masalah komunikasi itu tadi. Bukan komunikasi, karena gol pertama memang Jairu terlalu keluar tinggal kosong. Yang kedua, memang posisinya Jairu agak salah posisi. Ketika dia bola di sebelah kiri pertahanan, sebelah kanan pertahanan kita melakukan crossing, posisinya Rakik cukup bebas. Jadi bukan masalah komunikasi antara Arif sama Jairu. Ya. Ya sebenarnya kami juga nggak kepingin kalah, tetapi ini kan juga bisa dikatakan masih pramusim, turnamen pramusim. Nanti mudah-mudahan ketika kompetisi sudah berjalan, kami akan mengembalikan lagi untuk lawan cukup susah bisa mengalahkan Persela di kandang. Seperti itu. Ya. Tahun lalu kan Persela keluar sayap winger-winger yang mantap kayak Satria Ramdhani, Mamia Yupi. Ini nggak ada Sadil, nggak ada Wan, kelihatan sekali sayapnya Persela. Yes. Tembok ini gimana? Mau Iya. cari winger lagi atau gimana? Ya kalau ada winger yang bagus, kami juga sangat mau gitu. Kalau kita lihat dengan materi pemain yang ada, kita bandingkan dengan Madura, kita kalah 2-1, memberi pelawannya gitu sudah luar biasa menurut saya. Kita tahu posisi materi pemain dari Madura yang itu belakang sampai striker itu semua pemain-pemain berkelas. Anak-anak pemain-pemain muda yang kurang jam terbang tapi memberi perlawanan seperti itu menurut saya luar biasa. Itu harus kita apresiasi. Ya. Saya nanti pasti mau rapat dulu sama manajemen. Tetapi ini tadi pemain asing cukup lumayan bagus ya. Terutama Ki sama si Josi tadi luar biasa main. Selamat sore ya. Yang pertama saya mau bilang makasih banyak buat pemain saya karena kita semua kerja keras hari ini. Kita bikin satu result yang sebagai tim yang
tidak menang kemarin di sini, tapi saya sebelum pertandingan bilang history kita punya untuk change. The history is always change. Satu pertandingan cukup berat. Dan saya pikir babak pertama amazing ya. Dua tim main bagus sekali, 3 gol. Mungkin cuaca sedikit ganggu tim Persela sama Madura, tapi anak-anak semua kerja keras. Dan selamat untuk Madura, kita lolos ke semifinal. Sekarang kita fokus, kalau saya nggak salah, lawan Persebaya ya. Tapi lagi, derby Jawa, lagi kita harus recovering secepat. Dan puji Tuhan semua bisa jalan normal. Ini result dari semua kita, bukan cuma dari pelatih. Ini kerja keras dari pemain, pelatih, manajemen, dan semua orang yang dukung Madura. Sekali lagi, saya dari dulu bilang, jalan kita masih berat, jalan kita masih panjang. Kita harus lihat ke depan untuk bikin Madura lebih bagus, dan puji Tuhan kita sudah masuk di jalan benar. Untuk Persela, saya sering bilang satu tim, di mana ada pelatih teman saya Haji Santoso, mantan pemain Persebaya sama saya. Teman saya, dan saya suka Persela karena sering ada banyak pemain muda dan pemain yang mau bikin hidup dia lebih bagus. Unlucky kita harus ketemu hari ini, tapi menurut saya untuk depannya saya lihat Persela pasti tetap tim kuat, pasti tetap tim yang berat sekali untuk menang di sini, dan semoga sukses untuk Persela dan semua orang yang dukung Persela hari ini. Oke, untuk Mas Pandri, untuk menambah ikut sedikit aja. Kamu cuma sedikit ya. Silakan. Ya, kalau dari saya mewakili pemain, kami mengucap syukur sama Tuhan ya, Tuhan bisa bantu kita di pertandingan hari ini. Biarlah pertandingan ini kita menang, dan kita bisa selalu rendah hati untuk menatap pertandingan berikutnya di semifinal. Itu dari saya. Terima kasih. Silakan teman-teman, pertanyaan kepada pelatih terlebih dahulu. Oke, silakan yang bertanya. Ya. Coach, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bisa diceritakan nggak yang terjadi pada Rido bagaimana sebenarnya? Rido, Sorry. Raka. Coba lihat, saya minta maaf tadi saya panik karena Raka dari negara saya, pemain saya. Jangan lupa kita kemarin ada one case yang dimana teman kita meninggal di sini ya. Dan of course kita semua tadi takut. Nah, saya masuk karena saya bisa bahasa sama ya, bahasa kita Serbia. Dan kapan saya masuk saya tanya dia, Raka sudah oke, gimana? Dia bilang coach saya oke, dan saya udah sedikit aman ya. Dan sekarang kita langsung ke rumah sakit, kita mau ketemu dia. Tapi puji Tuhan yang kita berdoa semua dia pasti lebih bagus dan dia bisa recovering secepat itu. Satu lagi coach, kan tahun Persebaya nanti hari Rabu. Nanti malam atau mungkin besok langsung ke Surabaya? No, besok kita ke Madiun, Madura di sana ya. Kita cuma ada recovering. Dan mungkin habis itu kita ke tanggal 3 kita main ya. 3. Znači kita masih ada, besok pasti kita ada recovering semua, dan habis itu kita lihat program masuk di hotel atau gimana, tapi kita paling pentingnya sekarang recovering ya. Karena Persebaya ada 1 hari lebih dari kita untuk recovering. Ali oke. Saya pikir sudah semua oke, dan untuk rotasi pemain kita sudah oke. Babak kedua tidak ada gol. Aduh bro, saya senang kalau saya bisa menang 1-0 menit pertama selesai 90. Saya biasa bilang tidak penting kapan masuk gol, pentingnya masuk. Tadi kita 2 gol, tapi jangan lupa babak kedua kita ada 2-3 chance bagus sekali, mungkin karena anak-anak mungkin hilang konsentrasi, capek, panas. Ali gol menit 75 kita ada Andi Kroos, Beto bisa selesai 3-1 dan selesai pertandingan. Oke. So, menurut saya tidak ada masalah. No problem. Saya juga ada 2 pertanyaan kan, setelah ini musuh Persebaya, gimana pendapatnya tentang calon lawannya Persebaya, dan kedua tentang Andi Firmansyah, kan sebelumnya pernah menyatakan bahwa Andi akan bermain Madura, tapi ketika melawan Persebaya dia tidak akan main. Kedua berlihat,
biasanya saya mantan pemain Persebaya dulu ya, dan banyak anak-anak yang bonek mungkin masih belum lahir kapan saya main di sana ya. Dan semua patriot yang kapan Persebaya di divisi utama semua patriot, semua lari-lari dari Persebaya. Cuma saya sama Pace, sama Mat Halil, sama siapa? Yang ini kita tetap di sana. Yang lain patriot, semua lari-lari ke tim yang lain. Yang dan habis itu kita masuk ke Super League, semua balik, semua kau patriot, semua suka Persebaya. Betul, satu pertandingan cukup bagus. Persebaya materi pemain cukup bagus. Challenge yang besar untuk kita. Sekali lagi, jujur saya mau lihat pertandingan seperti hari ini. Oke, jangan lihat pertandingan seperti yang kemarin atau 2 hari yang lalu kapan kita semua fokus ke orang yang tidak penting. Hari ini kita bisa lihat dan semua kita bisa profesional, mulai dari pemain, pelatih, wasit, penonton. Ini contoh yang benar. Saya mau lihat sama besok lawan Persebaya atau grup yang lain di sana, Arema lawan yang Kalteng, yes. Dan cuma seperti itu kita bisa bantu sepak bola. Kalau buat Andi, saya tidak tahu, saya dengar yang itu kemarin sebelum dia kontrak ada, kalau main lawan Persebaya tidak bisa main atau tidak mau main ini. Betul, nggak apa-apa, kalau dia nggak mau saya hukum dia, sudah selesai. No, kita lihat nanti, nggak apa-apa, masih ada berapa hari. Oke. Kalau ada peluang untuk main, pasti dia main. Oke, jangan tanya dia itu. Ya, Persebaya sama, saya sama coach lama di sana juga sama dengan saya baru tahun kemarin. Saya senang dengan atmosfer di Persebaya. Kemarin 1 musim dengan mereka, saya bangga bisa buat sesuatu yang baik di sana. Tapi sekarang saya datang sebagai lawan. Saya akan buat yang terbaik di sana untuk Madura, karena saya sekarang di Madura. Saya harus profesional karena saya kasih hidup anak, istri, keluarga dari Madura. Terima kasih.